Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di KMMI Transformasi Digital Universitas Semarang dengan saya Khairuddin Eskom MA. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar atau mempelajari salah satu aplikasi dari Office 365 yaitu Microsoft Form. Mungkin bagi sebagian teman-teman semua yang sudah pernah menggunakan Google Form, mungkin aplikasi ini akan sedikit familiar. Jadi mungkin yang sudah pernah membuat kuesioner ataupun kuis menggunakan Google Form, saya kira tidak akan kesulitan ketika kita belajar Microsoft Form. Oke, Microsoft Form merupakan suatu layanan daring dari Office 365 yang dapat digunakan untuk mengumpulkan jajak pendapat berupa polling, survei, atau kuis, dan sekaligus dapat melakukan penilaian secara otomatis. Jadi mungkin berbeda dengan Microsoft Office yang lain ya, atau Office 365 yang lain, semisal Word, kemudian Excel, dan lain sebagainya yang bisa juga dilakukan secara offline atau tanpa menggunakan fasilitas internet. Microsoft Form ini 100% menggunakan produk Office 365 atau harus dijalankan secara online ya. Jadi apa sih kegunaan Microsoft Form ini? Sudah saya sampaikan tadi bahwasanya Office atau Office 365 atau Microsoft Form lebih tepatnya ini biasa digunakan untuk membuat semacam polling, survei, kuis, atau mungkin form pendaftaran, form registrasi gitu ya. Bahkan di pembelajaran daring yang akhir-akhir ini cukup gencar, yang hampir 2 tahun ini ya kita lalui selama pandemi COVID-19, Microsoft Form seringkali digunakan minimal sebagai layanan untuk melakukan atau membuat suatu presensi kegiatan. Jadi biasa untuk presensi kegiatan bisa, kemudian Anda mau membuat semisal melakukan riset, Anda membuat form menggunakan Microsoft Form, itu juga bisa. Survei ya, dengan berbagai bentuk nanti soal atau karakteristik soal yang sangat bermacam-macam sekali di Microsoft Form ini. Dan salah satu keunggulannya tentunya teman-teman bisa melakukan penilaian otomatis. Semisal kita membuat suatu kuis ya. Maka kuis yang kita gunakan atau kita create di Microsoft Form ini dapat kita buat secara otomatis atau melakukan penilaian secara otomatis. Jadi ketika teman-teman nanti mungkin di tempat pekerjaan atau melakukan riset yang membutuhkan atau membuat suatu kuis, maka kita tidak usah lagi atau repot-repot melakukan koreksi. Cukup kita setting dari Microsoft Form ini, semisal ketika kita membuat kuis, maka dia akan melakukan penilaian secara otomatis. Tentunya dengan terlebih dahulu kita melakukan setup ataupun settingan. Ya, kalau soalnya soalnya seperti ini, jawabannya apa dan lain sebagainya. Nah, makanya di sini tertulisnya apa? Kuis, karena memang banyak sekali digunakan untuk kuis. Nanti halaman utamanya kira-kira seperti ini. Jadi bagi teman-teman yang baru pertama kali membuka Microsoft Form, tentunya di pertemuan sebelumnya Anda sudah belajar beberapa aplikasi Office 365 ya, atau ada OneDrive, ada Word, ada Excel, ada Sway, ada beberapa banyak sekali aplikasi yang lain ya. Anda bisa lihat di icon yang sebelah kiri nanti, di sebelah sini, ada Word, Excel, PowerPoint, Drive, dan lain sebagainya, termasuk Microsoft Teams atau Sway nanti juga ada. Ya. Sama untuk mengaksesnya, Anda tinggal akses sysoffice.com. Nah, pertanyaannya mungkin gini, kenapa kita harus menggunakan Microsoft Form? Tentu salah satu digitalisasi ya, dalam konsep digitalisasi. Kenapa kita harus melakukan digitalisasi? Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah dalam rangka untuk melakukan efisiensi. Efisiensi dalam apa saja? Pertama tentu efisiensi dalam segi pembiayaan. Kalau Anda melakukan survei, pendataan, dan lain sebagainya menggunakan digital, katakanlah menggunakan Microsoft Form, maka kita tidak memerlukan lagi pembiayaan semisal harus ngeprint, cetak, dan lain sebagainya yang tentu ada pemborosan di kertas dan lain sebagainya ya. Kedua, penghematan waktu.
Kalau Anda membuat form secara konvensional, form registrasi, form pendaftaran, angket, dan lain sebagainya, maka setelah angket itu Anda sebarkan, maka Anda harus selanjutnya melakukan proses rekapitulasi atau analisa dan lain sebagainya. Dengan menggunakan aplikasi sejenis Microsoft Form ini, maka ketika seseorang melakukan inputan data atau melakukan pengisian survei, melakukan registrasi, maka datanya bisa kita generate atau bisa kita download dalam format Excel. Jadi kita tidak harus lagi ngerekap satu persatu, tetapi ketika seseorang bikin form, kemudian disebarkan ke 100 orang, 100 orang itu ngisi dalam waktu mungkin tentunya waktu yang berbeda ya, maka hasil dari isian tersebut bisa langsung kita generate menjadi suatu file Excel. Terakhir, menghemat tenaga yang dikeluarkan apabila menggunakan kertas dan tentunya dengan sistem manual ya. Jadi secara waktu kita lebih efisien, secara pembiayaan kita lebih hemat, dan secara human resource, teknologi dan lain sebagainya, kertas, sistem dan lain sebagainya ini jauh lebih menguntungkan ya. Jadi sangat menguntungkan sekali jika Anda mampu memanfaatkan Microsoft Form ini di dalam kegiatan sehari-hari, khususnya dalam rangka meningkatkan kinerja teman-teman baik nanti di perusahaan atau mungkin yang sekarang masih dalam posisi mahasiswa, Anda mau membuat suatu survei, membuat formnya, silakan dibuat, tidak apa-apa ya. Nanti kita coba belajar bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara mengkustomisasinya, apa saja jenis pertanyaan yang tersedia di Microsoft Form gitu ya. Nah, contoh apa saja Pak yang bisa dibuat? Tentunya sangat beragam ya, tergantung kreativitas dari kita semua. Kita bisa buat quiz online. Tentunya semuanya basicnya online ya kalau kita berbicara tentang Microsoft Form. Bisa quiz online, kemudian survei ya, kalau Anda yang melakukan riset nanti untuk skripsi dan lain sebagainya, absensi otomatis, banyak sekali tutorial di internet yang mengajarkan bagaimana cara membuat presensi otomatis kemudian langsung jadi rekap, banyak sekali. PPDB online, banyak sekali sekolah-sekolah yang belum mempunyai sistem yang terkomputerisasi, semisal belum punya sistem berbasis web sendiri, akhirnya mereka memanfaatkan Microsoft Form ini untuk digunakan sebagai sistem penerimaan peserta didik baru atau PDB berbasis online. Jadi tinggal membagikan linknya saja, nanti para calon siswa bisa ngisi dan sekolah bisa dapat data dan informasi siapa saja yang ingin melakukan pendaftaran. Termasuk ujian online. Saya sebagai seorang dosen sering sekali kadang-kadang memberikan tugas atau latihan ke mahasiswa saya dalam bentuk kuis. Tentunya ada yang bentuknya multiple choice, ada yang bentuknya essay, ada yang numerical dan lain sebagainya. Dan tentunya masih banyak lagi ya, tergantung sejauh mana kreativitas kita membawa atau sejauh mana nanti pemanfaatan yang akan kita lakukan menggunakan Microsoft Form. Nah, ini adalah tampilan ketika nanti Anda akan membuat Microsoft Form. Jadi sangat penting sekali Anda untuk memahami fitur-fitur standar apa saja yang paling tidak teman-teman harus pahami. Yang pertama, di pojok kiri atas ini ya, ada titik 9. Ini bukan Shaolin tidak, tetapi ini adalah halaman untuk kembali ke dashboard menu-menu dari Office 365. Jadi kalau Anda klik menu ini, maka sistem akan memperlihatkan aplikasi-aplikasi apa saja yang dimiliki oleh Office 365, tentunya dengan akun yang sudah kami berikan. Kemudian form. Kalau ini kita klik, maka kita akan kembali ke dashboard Microsoft Form. Loh, apa fungsinya Pak? Kalau Anda kembali ke dashboard Microsoft Form, Anda bisa lihat form-form apa saja yang mungkin Anda pernah buat, atau bahkan form apa saja yang pernah Anda lakukan kolaborasi. Jadi di dalam Microsoft Form ini, selain Anda dapat meng-create suatu form, Anda juga bisa berkolaborasi dengan teman Anda dalam membuat suatu form. Contoh, saya membuat satu form pendaftaran KMMI semisal. Nah, di form itu saya mengajak Pak Febrian sebagai kolaborator saya untuk bersama-sama melakukan editing di dalam membuat form pendaftaran KMMI. Jadi memungkinkan, karena konsep dari Office 365 ini adalah salah satunya adalah kolaboratif. Artinya siapa saja yang
terhubung di dalam aplikasi Microsoft ini, dia bisa bekerja sama dengan yang lain dimanapun, kapanpun. Ya. Kemudian ini dulu Untitled Quiz. Ini kalau Anda klik nanti Anda bisa memasukkan judul dari quiz atau formnya. Misal saya buat pendaftaran KMMI Universitas Semarang, boleh. Kemudian Add New. Add New ini kalau Anda klik, nanti akan saya bahas di slide setelah ini, akan muncul tampilan bentuk-bentuk quiz apa saja yang dapat dibuat atau diakomodir oleh Microsoft Form. Ada nanti pilihan ganda, ada yang bentuknya teks, ada yang bentuknya Lincoln, dan lain sebagainya ya. Kemudian di sebelah sini ya, jadi halaman bodinya yang tengah, jadi ini header, ini body. Ini ada question, nanti di sini akan muncul, kalau Anda klik ini maka akan muncul daftar pertanyaan-pertanyaan yang Anda buat atau ingin Anda buat. Kalau Anda klik response, maka nanti akan muncul siapa saja yang sudah menjawab atau sudah mengisi dari form yang kita bagikan. Ya, ini respon. Kemudian ada tombol preview. Preview ini yang gambarnya mata. Ini kalau Anda klik, maka nanti Anda akan diperlihatkan bagaimana bentuk daripada form atau quiz atau survei yang Anda buat. Jadi sebelum kita bagikan link ini ke para peserta atau ke responden, maka Anda wajib melakukan preview terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk ngecek apakah pertanyaannya sudah betul, apakah logika-logika yang Anda buat itu sudah betul, dan lain sebagainya. Themes. Kalau Anda klik nanti themes, nanti akan muncul template-template. Jadi Office 365 juga menyediakan template supaya form kita juga tampilannya lebih eye-catchy ya, lebih baik, lebih bagus, tidak monoton, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada terakhir share. Share ini kalau diklik berarti Anda bisa membagikan link. Jadi nanti Anda bisa copy. Nanti akan kita coba saat sesi praktikum ya. Jadi ini saya masih mencoba untuk menjelaskan Anda apa saja konsep atau fitur yang tersedia pada Microsoft Form Office 365. Nah, ini tadi jenis pertanyaannya. Total ada 8 pertanyaan. Loh, di situ kan 9, Pak. Satunya section. Section itu bukan pertanyaan ya. Jadi jenis pertanyaannya ada choice. Choice itu pilihan ganda gitu ya. Ada text, ada rating, ada date, ada ranking, ada linker, ada file upload, dan net promoter score. Terakhir section. Section itu bukan bentuk pertanyaan, tetapi section itu nanti adalah sejenis pembagi. Jadi kayak kita mengelompokkan. Mari kita bahas satu-satu ya, biar Anda tahu. Pertama, choice. Apa itu choice? Choice itu bentuknya contoh kayak gini. Jadi kalau Anda mau membuat bentuk pertanyaan yang kira-kira jawabannya itu sudah Anda pastikan, maka Anda bisa memilih jenis choice ya. Jadi Anda klik di bagian sini ya, add new. Add new ini Anda klik, kemudian nanti akan muncul ini. Ya, Anda pilih quiz. Maka kalau Anda pilih quiz, ini jenis untuk pilihan ganda. Loh Pak, kalau pilihan ganda, di bawahnya kalau ditulis, jawaban boleh lebih dari satu. Artinya, di Office 365 ini dengan tipe choice, Anda bisa memilih, tentunya bentuknya pilihan ganda ya. Pilihan ganda kan umumnya yang betul cuma satu. Tetapi kalau Anda membuat pertanyaan dan jawabannya itu lebih daripada satu, maka Anda bisa aktifkan multiple answer. Kalau Anda aktifkan multiple answer, maka jawabannya Anda bisa mencentang di sini ya. Jawaban betulnya siapa? Di sini kalau ini kan jelas ya, siapa juara Piala Euro 2020? Italia, jelas. Tapi kalau pertanyaannya siapakah semifinalis Piala Euro 2020? Maka jawabannya Italia dan Inggris, maka ini correct, ini correct. Kalau jawabannya 2, maka multiple answer di sini harus Anda aktifkan. Yang terakhir, dan hampir selalu ada di setiap pertanyaan itu required. Defaultnya atau settingan standarnya dia mati. Artinya apa? Seluruh pertanyaan di Microsoft Form itu defaultnya, settingan standarnya adalah tidak wajib dijawab. Tetapi kalau pertanyaan tersebut Anda mau kategorikan wajib dijawab, maka ini harus diaktifkan atau tinggal Anda klik saja. Ya. Yang terakhir di sini ada kolom skor. Nah, kira-kira dari satu pertanyaan ini
skor berapa yang Anda berikan. Oke, ini choice. Nah, di choice sendiri ada beberapa settingan. Ya, jadi di choice nanti sebelah kanan sini ada titik 3 gitu ya, sebelahnya required. Choice mempunyai beberapa settingan. Pertama adalah shuffle option. Shuffle option ini kalau Anda aktifkan, nanti aktif itu ada tanda centang di sini, maka urutan jawaban ini kan Anda buat Itali, Inggris, Jerman, Indonesia. Kalau Anda aktifkan shuffle option, maka jawabannya akan acak. Urutan jawabannya akan acak. Jadi kalau saya membagikan ke 2 orang atau ke 10 orang, urutan jawabannya bisa bermacam-macam. Jadi jawabannya nggak selalu A, tapi yang betul adalah Itali. Gitu ya. Jawabannya diacak. Kemudian drop down. Nah, ini sangat saya sarankan. Kalau Anda membuat pertanyaan dengan multiple choice atau pilihan ganda atau menggunakan choice ini, saran saya aktifkan drop down. Dengan Anda mengaktifkan drop down, maka bentuk tampilan yang muncul pada peserta soalnya akan jauh lebih ringkas. Jawabannya akan sedikit ringkas. Jadi, siapa juara Euro 2020? Contoh kayak gini. Nanti akan muncul satu kotak, select your answer. Tetapi kalau drop down ini tidak Anda aktifkan, bentuknya akan seperti ini. Gitu ya. Nah, kalau drop down Anda aktifkan, maka dia hanya akan menyediakan satu kolom, ya, yang dimana kolom ini kalau Anda klik, nanti Anda bisa mengisi jawaban yang tentunya sudah disediakan. Kemudian selanjutnya ada math. Math itu tentunya matematik ya. Loh, apa itu Pak math? Aktifkan jika jawaban Anda mengandung unsur matematik. Contoh gini, Anda membuat jawabannya itu ada unsur matematika. Ada akar, ada pangkat, ada log, dan lain sebagainya, ada sigma, dan lain sebagainya. Maka aktifkan fitur math supaya Anda bisa ngetik di sini. Contoh berarti untuk kasus ini pakai math enggak Pak? Enggak usah, karena kan jawabannya jelas ya. Math itu semisal kalau Anda soalnya soal matematika, kemudian jawabannya ada akar-akar kayak gini atau sigma atau lain sebagainya, maka Anda bisa menggunakan fitur math. Aktifkan ini, maka Anda bisa ngetik sesuai dengan rumus matematika yang Anda gunakan. Kemudian subtitle. Subtitle ini kalau Anda aktifkan akan muncul di bawah sini, ya. Ini subtitle. Subtitle itu hanya untuk menjelaskan saja pertanyaan jika ini diperlukan. Kalau enggak ya enggak usah. Kemudian add branching. Terakhir, add branching ini ada di semua model quiz yang ada di Microsoft Office. Ada semua. Add branching ini kalau Anda aktifkan, Anda akan membuat quiz dengan berbasis jawaban. Contoh gini. Branching ini sangat penting sekali ketika nanti Anda membuat survei biasanya. Jadi kalau branching ini, maka kuesioner ini Anda jalankan berdasarkan jawaban. Contoh, saya membuat suatu pertanyaan. Bagaimana kondisi Anda saat ini? Jawabannya ada 3. Bekerja, pelajar, atau wirausaha semisal. Jadi saya mau membuat kuesioner untuk melacak alumni, untuk mengetahui kondisi terkini daripada alumni saya. Apakah alumni saya itu bekerja, ataukah dia studi lanjut, ataukah dia wirausaha? Ada 3. Nah, dari ketiga ini, nanti semisal kalau si A jawab saya bekerja, maka pertanyaan selanjutnya itu adalah pertanyaan-pertanyaan khusus yang bekerja. Kalau dijawab B yang studi lanjut, maka kalau dia jawab studi lanjut, maka kalau dia melakukan next ke pertanyaan selanjutnya, yang akan muncul adalah pertanyaan-pertanyaan khusus orang yang studi lanjut. Begitu pula kalau yang wirausaha. Jadi dengan kata lain apa? Orang yang menjawab bahwa saya sedang bekerja, dia tidak usah menjawab posisi studi lanjut. Atau tidak akan mendapatkan pertanyaan yang khusus untuk orang yang studi lanjut. Begitupun sama orang yang sedang studi lanjut tidak akan menerima jawaban dari orang-orang yang melakukan atau sedang bekerja. Nah, ini fungsinya dari add branching.
Jadi at branching itu nanti akan membuat pertanyaan selanjutnya, mengatur pertanyaan selanjutnya berdasarkan jawaban yang sekarang saya berikan, gitu ya. Jadi contohnya tadi, bagaimana Anda menggambarkan kondisi Anda saat ini? Saya bekerja. Maka kalau saya jawab saya bekerja, ketika saya next, nanti pertanyaannya adalah pertanyaan untuk orang yang bekerja. Kalau saya pilih berwirausaha, maka yang akan muncul adalah pertanyaan untuk orang-orang yang berwirausaha. Jadi supaya tidak tercampur. Nah, itu memungkinkan kalau Anda mengaktifkan fitur at branching. Nah, at branching ini nanti hubungannya dengan section juga. Ya. Bentuk soal kedua, teks. Bentuk soal teks ini biasanya digunakan untuk jenis pertanyaan yang membutuhkan jawaban singkat atau esai. Di Office 365 ini cukup membantu menurut saya ya. Jadi Office 365 menyediakan beberapa alternatif jawaban. Contoh, siapa Presiden Indonesia pertama? Mungkin orang kalau ditanya seperti itu jawabannya Soekarno. Tapi mungkin ada yang jawab Insinyur Soekarno. Maka Anda bisa mengaktifkan di sini add aja, tambahkan saja add answer. Jadi kemungkinan jawaban apa saja yang betul atau untuk menghindari salah ketik ya. Nah, untungnya di dalam Office 365 ini teks ini bersifat bukan case sensitif, artinya huruf besar kecilnya tidak dibedakan. Jadi kalau ada orang jawab Soekarno dengan huruf besar semua, tidak apa-apa, jawabannya betul. Soekarno dengan huruf kecil semua, betul. Yang penting ejaannya sama. Begitu pula dia jawab IR Soekarno. IR titik spasi Soekarno itu yang betul. Tapi kalau ada orang jawab IR titik tanpa spasi nanti langsung Soekarno, maka jawabannya salah. Karena jadi dia mencocokkan karakter by karakter, tetapi bukan berdasarkan huruf kecil atau huruf besar. Nah, jawaban correct answer ini sangat memungkinkan kalau Anda menggunakan jawaban singkat. Kecuali Anda jawab esai. Esai ini bisa nggak Pak? Saya buat yang esai. Bisa mungkin pengertian apa itu, apa ya? Bagaimana pendapat Anda tentang ekonomi kerakyatan semisal? Bisa nggak dibuatkan beberapa alternatif jawaban? Bisa. Semisal Anda membuat definisi-definisi yang hubungannya harus sama seperti buku. Misal, apa itu ekonomi kerakyatan berdasarkan teori A? Maka bisa Anda copy pastekan di sini. Artinya apa? Sistem akan membantu melakukan koreksi secara otomatis. Tentunya kalau Anda membutuhkan dengan mode esai, maka long answer harus diaktifkan. Kalau long answer-nya tidak diaktifkan, maka karakter yang bisa diisi di kolom jawaban itu terbatas, ya. Maka kalau Anda aktifkan long answer, maka jawabannya bisa panjang, esai. Nah, dia juga punya required. Nah, pada bentuk quiz text ini, dia punya 4 settingan. Ada subtitle ya, subtitle sama sudah saya jelaskan tadi. Restriction, match, dan add branching. Match sudah saya jelaskan, add branching konsepnya sama. Nah, yang membedakan di sini dia punya restriction. Nah, restriction di sini, restriction itu pembatasan ya. Isinya apa? Restriction itu number, greater than or equal to, less than. Bahasanya apa? Angka, lebih besar dari, sama dengan, lebih kecil, sama dengan, dan seterusnya. Nah, restriction ini biasanya diaktifkan untuk soal-soal yang modelnya matematik ya. Semisal berapa pendapatan gaji atau gaji Anda, atau berapakah nilai UMR Semarang gitu ya. Jawabannya lebih dari 3 juta, maka Anda bisa gunakan restriction ini ya. Jadi restriction ini pada prinsipnya adalah pembatasan berdasarkan apa? Logika matematika di sini. Lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, atau sama dengan, atau tidak sama dengan ya. Atau between, antara ya. Between apa sama apa gitu ya. Ini logika nanti kita coba saat membuat soal yang betul sebetulnya ya di kuis ini. Match itu ada seperti tadi, kemudian add branching. Jadi sangat cair sekali bentuk teks itu. Jadi kalau Anda teks ini digunakan untuk angka sangat memungkinkan. Kemudian rating. Ya, rating mungkin kalau Anda sering belanja online, Tokopedia, Bukalapak, setelah Anda belanja Anda diminta rating. Nah, di sini maksudnya rating apa Pak? Jika Anda ingin membuat suatu kuis biasanya ya, atau kuesioner atau survei,
kemudian membutuhkan model rating. Office 365 sudah ada. Rating ini, model ini biasanya digunakan untuk kepuasan ataupun penilaian. Nah, levelnya berapa? Levelnya di sini ya. Ini level 5 itu maksudnya ada 5 bintang, star, kemudian 5. Kalau ini star, kemudian ininya 10, ya karena dia levelnya 2 sampai 10, maka bintangnya sampai 10 atau skalanya sampai skala 10. Ya. Kan umumnya kalau Anda bikin kuesioner atau rating dan lain sebagainya, kan biasanya skalanya skala Lincoln ya. 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Umumnya ganjil. Tapi ada beberapa skala yang genap. 4 jawabannya semisal. Itu boleh, ya. Simbolnya di sini dia hanya menyediakan star dan number. Jadi bintang sama angka. Levelnya dari berapa? 2 sampai 10. Ini rating. Oke, nah. Kemudian pada settingan rating, bentuk quiz rating, dia punya subtitle. Subtitle sudah kita jelaskan, add branching sudah kita jelaskan. Yang terakhir label, yang tidak dipunya oleh yang lain. Label itu untuk menamai. Jadi semisal tadi kan levelnya 5. Kemudian modelnya star, maka ini ibaratnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. 1, ini saya bisa atur 1 itu keterangannya apa? Sangat tidak puas. 5 sangat puas. Jadi skalanya dari sangat tidak puas menjadi sangat puas. Kan gitu ya, kalau Anda belanja, bintang kasih bintang 5 ya, atau nge-grab, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga sudah difasilitasi rating. Kemudian date. Date ini umumnya untuk memasukkan tanggal ya. Tanggal lahir, kemudian tanggal pelaksanaan, dan lain sebagainya. Oke, ini nggak ada level ya, dia punya required. Nah, untuk date atau tanggal, dia hanya punya subtitle sama branching. Oke, kita next saja ya, karena subtitle dan branching konsepnya sama seperti yang lainnya. Selanjutnya ranking. Ranking ini sebenarnya bukan perankingan, bisa dikatakan perankingan. Intinya, model quiz ranking ini digunakan untuk pertanyaan yang modelnya Anda diminta untuk mengurutkan jawaban. Semisal, bagaimana proses pengembangan sistem, atau bagaimana proses produksi makanan, di mana jawabannya itu harus urut. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, pada model ranking ini Anda diminta menuliskan jawabannya. Ya, di sini. Secara urut. Semisal, jelaskan alur pendaftaran KMMI. Di sini ada register, mencari course, daftar course, waiting approval, finish. Ya. Tetapi nanti ketika tampil di halaman mahasiswa, jawabannya otomatis akan diacak oleh sistem. Jadi urutannya otomatis langsung random di sistem. Ya. Jadi Anda di sini membuat soal yang jawabannya sudah diurutkan. Ya. Nah, ini ada kata set option in the correct order. When you share this quiz, option will appear in random order. Jadi silakan dituliskan jawabannya yang urut ya. Tetapi ketika kuis ini nanti dibagikan ke mahasiswa, dia akan otomatis mengacak ya. Kemudian terakhir required ya, semuanya ada ini required. Settingannya dia cuma ada subtitle sama add branching ya. Yang lainnya tidak ada settingan khusus. Selanjutnya Likert. Likert ini favorit saya ya. Jadi kalau Anda membuat suatu survei dan lain sebagainya, contoh saya ingin membuat survei, bagaimana menurut Anda tentang pelaksanaan KMMI Universitas Semarang? Sangat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita punya 6 penilaian. Kualitas materi, pengajarnya bagaimana, komunikasi pengajar dan peserta, sistem daring yang digunakan, bagaimana sistem e-learningnya, waktu pelaksanaan, bagaimana penyelenggaraan waktunya, apakah nyaman dan lain sebagainya, kemudian kualitas panitia. Kualitas panitia itu layanan panitia kayak apa. Nah, di sini, ini semisal saya membuat satu pertanyaan yang umumnya, yang sifatnya umum, tetapi di dalamnya banyak pertanyaan. Nah, di sini skalanya sama, dari sangat buruk, cukup, baik, dan sangat baik. Kita bisa atur. Ya. Likert digunakan untuk mengukur sikap dan pendapat tentang topik. Jadi topiknya itu pelaksanaan KMMI, sikapnya ini, berarti kita punya item penilaiannya ini, kemudian pendapat Anda apa? Burukkah, baikkah, dan lain sebagainya. Ini sangat membantu ya, biasanya kalau Anda membuat bentuk-bentuk survei, sangat banyak sekali bentuk-bentuk yang model seperti ini. Kemudian dia juga punya required di sini, tapi nggak screenshot ya, nggak apa-apa. Settingannya dia sama, dia cuma punya subtitle sama branching.
Tapi ini sangat luar biasa sekali. Ini sangat membantu biasanya bentuk kuesioner seperti ini. File upload Microsoft Office 365 karena dia punya ekosistem yang sangat luar biasa besar, dia juga punya namanya model file upload. File upload contoh kayak gini ya. Silakan Anda buat ringkasan singkat tentang fitur dari Microsoft Form. Ya, misal ada tugas seperti ini. Maka di sini saya tulis ringkasan dibuat dalam format doc atau PDF. Nah, model file upload ini kita bisa ngatur di situ ya. File apa saja yang diterima untuk diupload ya. Semisal di sini saya centang modelnya hanya Word dan PDF yang saya terima. Maka kalau ada orang ngupload jawaban di sini dengan format Excel, PowerPoint, image, video, dan audio, maka saya tolak. Ya. Nah, ketika Anda membuat kuis dengan model file upload ini atau menggunakan file upload, maka otomatis Anda akan dibuatkan folder pada OneDrive yang Anda miliki. Karena tentunya tadi ya ini ekosistemnya banyak, dia punya Word, OneDrive dan lain sebagainya, termasuk jawaban-jawaban yang diberikan nanti akan otomatis dikolek oleh sistem dan disimpan atau dikumpulkan di dalam OneDrive. Dia dari Quadrant, kemudian ada file number limit. Di sini Anda bisa ngatur berapa maksimal file yang diterima. Mungkin ada yang upload 1, 2, 3 dan seterusnya boleh. Tapi kalau di sini Anda upload Anda hanya menyebutkan 1, maka hanya 1 file yang diterima. Nah, ini bisa sampai 2 sampai banyak ya. Kemudian single file size limit di sini. Di sini ada aturan bahwa per filenya, misal saya bikin 3, di sini saya buat 3, file size limitnya 10, maka setiap file yang diupload tidak boleh lebih daripada 10 MB. Sebagai informasi bahwa OneDrive Anda yang akun yang Anda pegang itu 5 tera atau saya agak lupa. Atau 1 tera, saya agak lupa. Cukup besar pokoknya, sangat besar sekali. File type tadi ya sudah saya jelaskan. Nah, file upload ini juga punya beberapa settingan. Yang membedakan adalah dia punya subtitle dan subtitle tadi sudah ada ya, keterangan tambahan sudah kita jelaskan. Yang paling beda cuma dia file type. Jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa file type itu untuk ngatur file yang boleh diterima itu apa saja. Ya, ini sangat penting sekali kalau Anda membuat form kemudian di dalamnya Anda menerima file khusus. Kalau nggak sesuai maka formatnya atau kalau formatnya tidak sama maka dia tidak diterima. Terakhir, Net Promoter Score. Net Promoter Score ini sebenarnya bentuknya hampir mirip dengan rating. Bedanya kalau rating Anda bisa atur sesuka Anda berapa penilaiannya ya, bisa 3, 5 dan seterusnya. Tetapi kalau Net Promoter Score ini defaultnya seperti ini. Jadi ada 11, 0 sampai 10 ya. Misal pertanyaannya, seberapa besar kemungkinan Anda merekomendasikan KMMI Universitas Semarang kepada teman atau kolega? Ya. Anda buat aja di skalanya 0 sampai 10, sangat besar sekali ya. Jadi sangat detail. Nah, ini Promoter Score. Dia hanya punya setting sama add branching. Terakhir section. Apa itu section? Section digunakan untuk mengelompokkan pembagian atau membagi pertanyaan. Seperti misal saya membuat suatu form. Saya membagi ada data diri, ada pertanyaan. Maka sectionnya saya bagi 2. Section pertama itu informasi data diri. Jadi begitu nanti Microsoft Form yang dibuka cuma ngisi name, nama, asal perguruan tinggi. Begitu di next nanti baru akan muncul pertanyaan selanjutnya. Ya, jadi semisal section ini sangat penting teman-teman. Jadi kalau semisal Anda bikin kuesioner ataupun survei dan lain sebagainya yang jumlah pertanyaannya sangat banyak, maka sangat penting sekali menurut saya untuk Anda membuat yang namanya section. Supaya apa? Tidak boring. Jadi kalau ada 100 pertanyaan, tidak dalam satu waktu itu dieksekusi. Kalau Anda membuat section, maka misal saya punya 100 pertanyaan, saya bagi menjadi 10 section atau 10 bagian. Nah, itu akan mempermudah responden dalam mengisi. Responden pun akan enak, oh ini jawabannya apa. Nah, termasuk tadi pertanyaan-pertanyaan yang modelnya branching, percabangan. Kalau saya seorang wirausaha, maka saya hanya akan menjawab sectionnya wirausaha. Kalau saya studi lanjut, maka saya akan menjawab sectionnya studi lanjut. Begitupun seterusnya. Jadi ini sangat penting sekali dalam melakukan customize. Jadi section ini sangat penting. Jadi untuk mengelompokkan pertanyaan-pertanyaan di dalam quiz ataupun survei yang kita
buat. Oke, saya kira itu materi saya. Saya kasih gambaran sedikit saja. Nah, ini Microsoft Form. Nanti detailnya Anda bisa lihat di video selanjutnya ya. Nah, ini default awalnya tadi ya. Ada di sini ada aplikasi apa saja. Kemudian di sini kalau statusnya seperti ini berarti saya hanya punya atau sudah memiliki satu buah quiz. Ada pin, ada share with me dan lain sebagainya. Ini kalau saya klik ya. Nah, kalau Anda lihat di sini ya, ini kuisnya, ini responnya. Untuk uji coba ya, kelihatan ya. Kalau nanti mau dibuat Excel, tinggal diklik saja. Nah, di sini ini section. Section 1, ini section 2. Ya. Jadi di sini kalau Anda lihat pertanyaannya banyak. 1, 2, terus sampai dengan 11. Kalau saya lihat bentuk kuesionernya, nanti akan jadi lebih simpel. Ya. Section pertama data diri. NIM, nama, alamat. Semisal, gini ya. Ketika saya next, baru pertanyaan yang lain muncul. Ini belum saya tambah branching ya. Nanti untuk detailnya kita akan bahas pada sesi praktikum atau pada video video setelahnya ya. Nanti saya akan bahas di video selanjutnya. Saya kira itu untuk penjelasan tentang Microsoft Form. Jangan lupa untuk melihat penjelasan saya pada video selanjutnya supaya Anda bisa melakukan setup dan kustomisasi atau membuat Microsoft Form yang bagus atau baik. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.